Hasil analisa sidang kedua, benarkah artis S ini pembohong patologis? Oke, saya akan beberkan tanda-tanda dan rahasianya. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan. Pahami apa yang saya katakan. Saya analisa artis S ini menggunakan 3 perspektif ya, keilmuan. Yang pertama, psikologi, yang kedua NLP, Neuro Linguistic Programming, yang ketiganya adalah Niteni Seradiri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Seradiri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Banyak orang yang belum tahu apa itu pembohong patologis. Nah, dalam psikologi, pembohong patologis ini adalah seseorang yang berbohong secara kompulsif. Bukan karena kebutuhan mendesak ya, tapi karena kebohongan itu sudah jadi kebiasaan. Nah, dia itu nggak bisa ngebedain ya antara kebenaran dan karangan atau halusinasi sendiri. Ciri-cirinya, dia sering ngubah cerita, sulit konsisten, selalu menjadi korban dalam narasinya, dan nggak pernah ngakuin kesalahan. Dan di video ini kita akan baca apakah artis S nunjukin ciri-ciri itu. Ini bukan dari kata-katanya aja ya, tapi dari gesturnya, bahasa tubuhnya, ekspresi, dan gerak-gerik yang nggak bisa dipalsukan. Semua ini terjadi saat sidang kedua asuh anak ya, Rabu 22 Juli kemarin. Pertama, saya cek energi dari artis S ini ya. Ini ada angka 7 ya, sebagai angka pralaya, ujian dan kehancuran kecil. Orang dengan angka 7 ini digambarkan sebagai pandito kang lelaku, pribadi yang suka menutupi dan cenderung lemah dalam berpikir analitis. Dalam psikologi, ini adalah kecenderungan untuk menghindari kebenaran demi kenyamanan sesaat. Ini merupakan salah satu akar dari perilaku berbohong kompulsif. Nah, ini kelemahannya. Ketika seorang dengan angka 7 bohong, ini tubuhnya ini akan kelihatan ya, gesernya itu beda. Karena energinya itu nggak seimbang dan akan mencari jalan keluar lewat body language-nya. Nah, ini ciri-ciri pembohong patologis mulai terlihat ya. Cerita dia itu berubah-ubah, sikap defensif, dan penghindaran tanggung jawab. Singapusi awake bakal ngomong. Kemudian saya lihat ciri-ciri pembohong patologis pada diri S ini. Yang pertama, selalu menjadi korbannya. Ya, seperti playing victim lah ya. Artis S selalu menampilkan diri sebagai pihak yang dirugikan dalam perceraian, dalam pemberitaan, dalam sidang. Nah, dalam psikologi, ini adalah pola klasik pembohong patologis, mengalihkan kesalahan ke orang lain. Ciri kedua, ketidakmampuan mengakui kesalahan. Sampai saat ini, artis S belum pernah mengakui satupun kesalahan, baik itu tentang renovasi rumah, tentang hubungan dengan G. Chomokondo, maupun tentang akses RO ke anak-anak. Ciri ketiga, ini ada perubahan narasi ya pada diri S ini. Dulu pernah ngomong kalau R ini nggak pernah ngasih nafkah. Terus kemudian berubah ya. Jadi, RO itu ngasih tapi nggak cukup. Nah, dalam psikologi, ketidakkonsistenan cerita adalah tanda utama kebohongan patologis. Lati iku pangiloning ati singapusi. Latine ora tentrem. Kemudian saya juga analisa perilaku artis S di sidang ya, terutama 22 Juli kemarin ya. Ini yang terlihat di ruang sidang ya. Yang pertama, artis S ini cuma tertunduk. Jadi sepanjang persidangan, terutama pada saat mediasi ya, artis S ini konstan ya, menundukkan kepala dan diam. Dalam psikologi, menunduk adalah tanda defensif. Seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu atau merasa bersalah. Bukan karena rendah hati ya, tapi karena takut terbaca. Yang kedua, artis S ini menghindari kontak mata. Saat RO, mantan suaminya sesekali mencuri pandang ke arahnya, artis S cuma ngelirik sebentar aja ke arah kamera sebelum kembali dia nunduk. Nah, dalam NLP, menghindari kontak mata adalah tanda ketidakjujuran. Orang yang berbohong akan sulit menutup lawan bicaranya. Yang ketiga, artis S ini nggak bisa diam di sidang pertama. Sidang pertama ini kan 15 Juli ya.
artis S justru melakukan video call dengan anak-anaknya di ruang sidang. Ini bukan tindakan spontan ya, ini adalah upaya pencitraan. Nah, dalam psikologi, ini disebut dengan virtue signaling, menunjukkan aku ibu yang baik loh, di depan kamera. Padahal di belakang layar terjadi hal yang berbeda. Keempat, artis S ini meminta doa ya, bukan meminta maaf. Usai sidang, artis S cuma ngomong, doakan semoga semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Nggak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan, cuma permintaan dukungan. Nah, sing ora bisa ngakoni salah, bakal tansah ngulang kesalahan. Sing ngapusi, oke bakal ngomong. Kalau kita bandingkan dengan mantan suaminya, RO, ini siapa yang jujur ya? Kalau saya analisa, RO ini kan lahirnya Senin Pon ya, Neptu 11. Ini justru menunjukkan hal sebaliknya. RO ini mencuri pandang ke arah S, tanda kerinduan dan juga kejujuran. Ini bukan ketakutan. RO berbicara dengan tenang dan buka peluang mediasi di luar pengadilan. Dan RO ini mengakui ya, bahwa proses ini butuh waktu dan tidak instan. Dalam psikologi, orang yang jujur itu nggak takut dilihat ya. Orang yang berbohong justru menghindari tatapan. Sing bener bakal padang, sing ngapusi bakal peteng. Ini yang kita lihat di antara kedua mereka ya. Nah, kalau saya cek tanggal 22 Juli, ini kan Rabu Legi ya. Ini hari yang sangat sakral ya. Cocok untuk keputusan besar dalam mediasi. Tapi bagi artis S, ini justru jadi hari pengungkapan ya, di mana kebohongan mulai terlihat dari perilakunya. Nah, apa artinya? Energi Rabu Legi adalah energi pembongkaran. Artis S datang dengan topeng ketenangan, tapi tubuhnya itu berkata lain ya. Jadi anomali ya kelihatannya. Sidang mediasi ini belum mencapai kesepakatan ya. Bukan karena RO keras kepala, tapi karena S ini nggak bisa konsisten dengan apa yang dia katakan. Lawang kebenaran bakal buka ing waktu nih. Dan saya prediksi ke depannya, artis S ini akan terus berbohong ya. Tapi kita bisa lihat gesternya itu nggak sinkron ya. Terus sidang selanjutnya, ini 6 Agustus ya rencananya. Ini bakal jadi titik balik, di mana kebohongan mulai terbongkar satu persatu. Yang ketiga, ini RO ini akan semakin percaya diri, karena dia berada di pihak yang benar. Yang keempatnya, kalau S ini nggak segera jujur, ini karmanya ini akan datang dalam bentuk kehilangan hak asuh. Bukan karena hukum ya, tapi karena energi kebenaran yang lebih kuat. Dan kita akan lihat energi mereka berdua ya, Agustus nanti. Dan kita akan menantikan ada kejutan-kejutan fakta lainnya yang bikin kalian geleng-geleng kepala. Nah, menurut kalian, benarkah artis S ini seorang pembohong patologis? Silakan tulis di kolom komentar sekarang. Oke, bagi kalian yang butuh solusi, butuh analisa, terutama prediksi ke depan ya, kaitan dengan pekerjaan. Kata udah lagi, diam aja, nanti dianggap benar. Ya Allah. Apa sih Sylvia, lu berisik banget deh. Nggak suka keluar aja keles, berisik lu. Lu nggak suka pembahasan gue tentang Ruben, keluar aja lu. Berisik amat sih. Berisik lu Kan banyak host-host yang lain. Ngapain kamu berisik? Giliran gue bahas Ruben lu nggak suka. Kasihan Ruben. Tadi guys, gue ambil listrik dulu. Aduh, bentar.
Aduh, gimana sih? Bentar ya, gengs. Gue, aduh, ditaruh di mana ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Taruh di mana dia nih? Ya, kan? Ya, ya. Bentar ya, say. Oh iya. Ih, gua nggak nemu lagi si Jiun. Ditaruh di mana sama dia? Ah, ntar aja nih guys. Ribet. Apa? Jangan jadi body shaming ya. Bota-boti aja lu, nggak boleh kayak begitu. Jangan begitu. Bapaknya anak-anak itu, dia punya anak-anak darah daging ya. Lo pikir kayak lu bener aja Aziza? Kayak lu bener aja Aziza, lu paling suci. Lu manusia tersuci. Gue tanya sama lu nih Aziza. Lu udah bisa apa? Lu bisa ngasih duit 225 juta sebulan. Gue tanya sanggup gak lu? Hah? Si paling oke. Nggak boleh begitu. Nggak suka gue apa-apa body shaming. Apa-apa body shaming. Itu bukan body shaming, itu apa itu nggak boleh kayak gitu mulutnya ya Jija. Lu gila lu bisa ngasih 225 juta lu tunjangan buat orang, jelek-jelek juga itu. Ruben itu bapaknya anak-anak loh. Kemarin nikah kemana aja, sampai punya anak, cakep-cakep lagi anaknya, sempurna, kagak ada yang kurang satu apapun. Anak sempurna itu, anak sempurna. Emang bibitnya siapa? Bibit bapaknya. Aduh, sampai nyiprat. Nggak boleh begitu. Ah, gimana sih? Lu pikir mau di bayi tabungin juga kan? Itu kan bibit. Juga cerai baru berapa tahun, udah lupa semua, lupa diri semua. Ih, gimana sih?
Gak boleh kayak begitu. Bagikan kacang lupa kulitnya. Gak boleh. Gak suka gue begitu. Yang baru dikenal juga lu gak pernah tahu. Tunggu. Diuji dulu. Lewat berapa tahun? 10 tahun. Kayak apa sifatnya? Di awal-awal mah semuanya manis ya. Di awal-awal semuanya serba berbunga-bunga. Semua indah. Belum tentu. Lapar gua guys. Jangan begitu. Mamsi nggak suka ya. Ngatain bapaknya anak-anak begini. Aduh. Lu ngatain bapaknya anak-anak begini. Itu juga bibitnya jadi anak bagus-bagus. Ya ilah, baru sampai ini dah. Bibitnya anak-anak oke banget itu. Anak-anaknya cakep. Ya Allah, ya Robi. Pertanyaannya cuma satu, bisa nggak lu ngasih 225 juta sebulan, no? Ruben sanggup. Iya kan? Nggak boleh kita kacang lupa kulitnya, nggak boleh kayak begitu. Hati-hati. Udah cukup ah. Gitu loh guys. Jangan sampai kayak begitu ya sayang. Nggak boleh begitu sayangku. Itu mana sih tadi kemarin ya? Bukan. Bentar ya guys. Bentar ya guys. Ya. Gitu loh sayang ya. Oke. Apa? Makanannya tumpah tadi mau iye. Ada lipstiknya tapi di dalam sono. Kalian masih mau nungguin lipstik? Apa mau ini? Gue ada produk buat rambut nih say. Buat ngejaga rambut biar selalu subur ya di usia yang udah lanjut. Kita pakai hair story sayang. Gue nggak tahu tuh. Katanya adiknya S bilang mereka berdua live setiap hari, iya kan? Sampai pagi katanya nggak butuh duit. Nggak butuh duit amat, tapi ngapain nge-live jualan kalau nggak butuh duit? Gue bingung dah. Nih guys, nih gue pakai ini hair story. Biar Mamski kepalanya nih tetap ya rambutnya tumbuh subur, akar rambutnya.
Iya kasihan lo Ruben lo. Udah nafkain sampai 225 juta sebulan, buset, mau? Buset dah. Ayo gue tanya itu bisa nggak nyaingin 225 juta sebulan, belum tentu. Belum tentu, gue nggak yakin bisa, nggak yakin mau. Coba bisa nggak beli rumah tuh no di BDN, 800 meter guys, mahal itu. Nih gue masukin dulu ya hair story ya, mahal itu mehong, mehes itu say. Ruben, lu kata-katain begini, jebret bayar, apa sih? Iya, kasihan loh. Oke, itu ya udah gue masukin di etalase 1. Nih, buruan diambil deh tuh, noh. Hair story sayang. Aduh, lagi ada diskon cinta. Kalau yang pakai ini, pre-order ya? Ya, PO. Aduh, habis coy, pre-order, PO. Barangnya PO. Susah nih barang PO soalnya. Nggak bisa sayang kalau ke ini. Kalau ke Taiwan mah nggak bisa, nggak ada keranjangnya. Iya, bertanggung jawab sama keluarga, bertanggung jawab banget. Oke, ini rontok biasa, ini rontok yang pakai ketombe. Salam kenal. Ini yang serum ya, yang serum. Jadi untuk kamu yang rambutnya rontok, dia punya 3-in-1 shampoo serum ya. Ada aloe vera, coconut oil, biotin, sea butter, sama mentol. Rasanya adem, wanginya enak banget. Dan dia ini untuk di rambut kamu yang rontok biasa, bukan pakai ketombe. Ini enak sekali serumnya. Tuh. Mantul banget ini. Nah, kalau kamu yang berketombe, kamu bisa pakai yang ini sayang. Kulit kepalanya sensitif. Aku di sinetronnya melatih untuk Marvel. Oke. Jadi gitu ya sayang. Kalau untuk yang etalase, salah ya, gue salah pin, maaf. Nah, ini nih yang tadi, yang ini yang etalase 2, yang ini etalase 1. Nah, kalau yang etalase 1 dia udah pakai serum mengatasi kerontokan dengan aloe vera, coconut oil, biotin, sea butter, dan mentol. Ini sejuk banget di kulit kepala. Jadi yang satu untuk yang dengan ketombe, gatal dan berminyak, oily. Kalau yang ini rontok, pecah-pecah, patah-patah, nah ini tanpa ketombe. Oke, Yaudin ya say, udah cukup ya Mamski spill ya. 2 menit aja deh buat produk rambut.